Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua, pemirsa setia dari podcast Politik Hukum Politik. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan menyebarkan podcast ini untuk menambah pengetahuan teman-teman di luar sana. Pada kesempatan kali ini adalah kesempatan yang istimewa. Jadi bukan hanya kita yang mengundang para narasumber, tetapi juga ada istilahnya ide-ide dari para penonton politik hukum politik yang mempunyai ide yang bagus dan selaras dengan visi misi kita ya, untuk sama-sama belajar. Dan kali ini kita akan lihat ya inspirasinya seperti apa sih dari selamat datang Bunda Isti. Ya, Bunda Isti karena Mbak Isti itu beliau adalah doktor ya di bidang apa? Ilmu biomedik. Ilmu biomedik. Ya. Oke, luar biasa. Waktu itu istri saya ya itu komunikasi dengan beliau, katanya saya punya tema yang bagus nih ya untuk materinya Mas Yudi, yang kita tahu kayak teman-teman tahu lah, kita di dunia pemberantasan korupsi ternyata ada perspektif lain nih dari Mbak Isti ya terkait dengan pemberantasan korupsi. Nah, kita langsung aja. Siap. Apa itu Mbak Isti? Oke, jadi ini menarik banget nih Bang Yudi, karena sebentar lagi 3 Desember tuh Hari Disabilitas. Oke. Terus Hari Korupsi Sedunia juga. 9 Desember. Ya, betul. Dan ternyata ada hubungannya antara autistik dan pemberantasan korupsi. Nah, ini yang pengen banget dibahas, dan mungkin penonton dari podcastnya Bang Yudi harus tahu juga bahwa ternyata autistik itu memiliki salah satu sifat dan ciri-ciri yang sangat menjadi tagline untuk KPK sendiri ya, yaitu tentang kejujuran. Nah, itu yang mau kita bahas. Kenapa orang itu bisa jujur, ada juga yang nggak jujur. Nah, kebetulan autistik itu diciptakan kondisinya adalah jujur. Secara kerja otak. Mereka tidak bisa berbohong. Nah, mungkin dari autistik itu dulu ya. Autistik itu sebenarnya adalah kondisi. Jadi kalau dia bukan penyakit, dia adalah kalau dalam bahasa Indonesia gangguan spektrum autisme, atau dalam dunia namanya Autism Spectrum Disorder atau ASD. Nah, ini adalah kondisi manusia. Jadi bagaimana cara manusia berpikir dan berperilaku. Itulah yang disebut kondisi autistik. Dan ternyata banyak penelitian, jadi itu ditemukannya mungkin sekitar 1960-an ya. Itu banyak diteliti, ternyata mereka itu punya pattern pola otak yang unik yang membuat mereka tidak bisa berbohong, mereka jujur, hiperfokus, dan mereka itu tidak bisa melanggar norma. Norma itu seperti apa? Contoh, saya punya teman autistik usia 25 tahun, dia lulus S2. Kalau naik motor pelan sekali. Karena mengikuti track, tidak berani menyalip. Jadi dia mengikuti rambu, dia hafal semua rambu perjalanan. Rambu termasuk kecepatan. Ya, sesuai dengan aturan kepolisian. Makanya ibunya kadang, ayo itu dipotong. Tidak, harus seperti ini. Jadi mereka itu sangat taat dengan aturan, Bang. Selain mereka juga orangnya jujur, tidak bisa basa-basi, cenderung to the point. Gitu. Nah, menarik ya. Tadi kejujuran, kemudian tidak taat asas ya, kalau kita bahasa itu berarti benar-benar dari alami ya. Betul. Bukan dipelajari dan sebagainya. Betul. Jadi kalau kita manusia tipikal, saya sebutnya tipikal ya. Kita orang tipikal itu kan autopilot ya. Dan kita itu dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi misalnya ada orang lahir dengan lingkungan seperti ini, maka akan pola pikir, perilakunya akan terpengaruh. Autopilot kita adalah menyerap lingkungan. Nah, autistik autopilotnya adalah menolak dulu lingkungan. Mereka steril dulu. Mereka mensterilkan dirinya dan mereka menonjolkan perilaku ciri khas utamanya. Jadi mereka itu tidak gampang dipengaruhi, tidak gampang dihasut. Mereka punya pemikiran yang literal. Literal itu artinya to the point. Apa yang dia lihat seperti itu, dia akan mengatakan seperti itu. Dia tidak bisa memanipulasi, dia tidak bisa mencari intrik, bahkan tidak bisa membaca intuisi orang lain. Berarti hitam putih. Betul. Jadi mereka itu ibaratnya diciptakan sebagai suatu oleh Tuhan tentunya
untuk mengajarkan kita bahwa ini loh default manusia sebenarnya. Tapi sayangnya di dunia ataupun di Indonesia autistik itu masih kena stigma, bahkan dianggap anak yang keterbelakangan, anak yang ibaratnya khusus seperti itu, atau anak yang mengalami kekurangan yang tidak layak mendapatkan mungkin pekerjaan yang layak sama seperti orang-orang tipikal. Padahal ketika kita tahu bagaimana cara mereka berpikir, justru mereka adalah aset yang sangat berharga untuk di beragam bidang, salah satunya di pemberantasan korupsi ini. Oke, karena saya ngelihat di beberapa tempat kan sudah, bahkan di kafe dekat sini, dekat studio kita ada tuh teman-teman autistik ya, yang istilahnya mereka bikin kopi, mampu menyajikan, bahkan berkomunikasi, bercanda saya lihat, ya kan, artinya itu dididik dari kecil berarti. Sebenarnya itu tergantung juga dari orang tuanya, karena itu kan pertama orang tua. Ya betul, orang tua terus lingkungan sekitar. Nah, kemandirian seperti tadi yang Bang Yudi sampaikan itu harus dipupuk memang dari kecil, dan itu adalah goals utama. Mungkin di sini penontonnya Bang Yudi ada yang punya anak autistik, yang paling penting adalah melatih kemandirian, karena kemandirian life skill itu adalah modal manusia bertahan hidup. Nah, itu kenapa di Indonesia sendiri Bang, penanganan autistik itu berbasis yaitu tadi perilaku dan kemandirian sebenarnya. Kalau perilaku apa? Jadi perilaku karena mereka itu kan hiperfokus ya. Kadang ketika mereka kita ganggu, mereka akan marah gitu. Nah, perilaku marahnya ini yang kita letakkan pada tempatnya. Contoh, kebetulan saya punya anak autistik juga, temannya anaknya Bang Yudi juga. Itu Ayah ini gambarnya bagus-bagus sekali. Saya ngelihat, udah ada Disney, sekarang mungkin udah berkembang, nanti mungkin dijelaskan. Itu berarti kalau Ayah berarti bagus di visual. Betul. Nah, autistik itu dia pada konsepnya adalah punya otak yang bekerja, ada yang hiperfokus, ada yang hipofokus. Nah, biasanya yang hiperfokus ini kayak menggambar, terus bisa investigasi juga ada tuh. Terus ada juga yang musik, ada juga olahraga. Nah, itu biasanya mereka hebat di situ. Tapi mereka hipofokus atau lemah fokusnya itu di sosial dan komunikasi. Berarti tadi kalau terkait itu mereka punya spesialisasi. Iya, betul. Itu bisa 2 atau 3 apa hanya satu aja? Bisa 2 atau 3. Nah, kalau diasah terus oleh orang tuanya, mungkin bisa menguasai semuanya, meskipun mereka pasti akan cenderung unggul di satu. Ada yang pernah saya lihat musik gitu. Betul. Biasanya mereka tuh kayak ini musiknya langsung tiba-tiba bisa menciptakan sendiri. Jadi kayak di luar nalar. Nah, kalau anak saya sendiri kan menggambarnya tidak ada guru sama sekali. Jadi tiba-tiba umur 3 tahun 4 tahun coret-coret dinding. Ternyata dikasih kertas, dia tiba-tiba menggambar. Saya tidak bisa menggambar, jujur. Jadi kadang saya pun diprotes sama dia kalau gambar buah gitu ya. Terus juga sekarang akhirnya kami memutuskan tidak meleskan atau tidak melatih, karena kita pengen yang keluar dari gambarnya adalah apa yang ada di kepalanya. Karena kadang mereka itu berkomunikasi dengan cara seperti itu. Jadi misalnya dia nggak bisa bilang ke temannya, aku sayang sama kamu, aku suka sama kamu, tapi digambar temannya berkali-kali. Dengan beragam pakaian yang persis pada situasi nyata. Terus kadang ngeliatkan gurunya, ini ada dia dengan gambar-gambar ini lagi. Oh, ini pas kita lagi ini. Jadi dia merekam memori lalu menggambarnya, lalu menyimpannya. Terus ketika akhirnya temannya mengapresiasi, dia senang. Dia merasa fulfill. Jadi intinya walaupun mereka tidak berkomunikasi selayaknya seperti kita, tapi sebenarnya mereka masih memiliki keinginan untuk terkoneksi dengan dunia tipikal. Karena kan autistik tuh terkesan ya kalau mohon maaf kalau ada masih mendengar bahan bercandaan orang yang sibuk dengan dirinya sendiri terus dibilang, ih kamu autistik nih gitu. Itu sepenuhnya saya tidak bisa membenarkan, tapi juga tidak bisa menyalahkan Bang, karena memang autism atau autism itu berasal dari kata autos bahasa Yunani, artinya self, isolated self. Jadi itu adalah salah satu istilah yang dipakai untuk ciri khas skizofrenia dulu di tahun sebelum 1960. Sakit kepala. Skizofrenia itu seperti orang dengan gangguan jiwa kalau orang lihat sekarang. Nah, salah satu ciri khas skizo itu adalah autistik atau autism ini. Isolasi gitu. Mengisolasi diri sendiri. Nah, terus ada psikiater anak yang menemukan beliau menemukan bahwa kok ada ya anak-anak yang punya ciri khas autism doang, tapi yang lain nggak ada. Dari situ. Akhirnya satu ciri-ciri itu ditarik, akhirnya dikasihlah nama autism itu, autisme itu sendiri dari sejarahnya. Udah berkembang. Ya, ternyata yang tadinya dilihat sebagai kekurangan, wah ini bagian dari skizo nih gitu ya.
Tapi ternyata ketika autism itu ditarik dan sekarang per 2013 jadi autism spectrum disorder, spektrum artinya luas, ternyata mereka itu adalah individu-individu yang luar biasa kalau kita bisa mengasahnya. Masalahnya banyak orang yang masih menstigma, bahkan masih banyak yang tanda kutip ya menelantarkan, baik itu daerah privilege ataupun tidak. Contohnya misalnya harusnya terapi, anaknya mungkin tidak. Dalam artian yang menelantarkan bukan untuk orang tua loh, bisa jadi secara sistem negara, sistem asuransi, akhirnya membuat mereka antri, akhirnya membuat mereka capek. Bahkan saya punya, jadi kita punya platform Bang namanya Peduli ASD, Peduli Autism Spectrum Disorder. Kita dari 2020, kita waktu itu membentuk suatu platform yang membantu secara ini ya, karena kan 2020 itu pandemi. Jadi terapi itu susah. Betul, karena akhirnya kita mengumpulkan orang tua untuk ayo kita belajar bareng-bareng stimulasi anak di rumah, awalnya itu. Lalu kami punya salah satu pengguna platform kami itu dari sebuah kepulauan kecil di antara Bangka dan Belitung. Kalau dilihat di peta itu dia cuma 200 kakak, jadi cuma kecil banget. Jadi orang satu pulau itu udah kenal. Terus kalau mau terapi itu mereka naik kapal 8 jam. Jadi pokoknya susah. Udah gitu dijatah. Terus akhirnya saya gimana, masa anak saya di daerah yang kayak gini tuh nggak tersentuh sama sekali gitu. Akhirnya karena ikut kelas-kelas kita, alhamdulillah bahkan ini saya membanggakan selalu ya beliau ini. Bahkan sekarang anaknya itu yang di pulau kecil itu bisa memiliki kemampuan yang sama dengan anak-anak di privilege seperti contohnya di Jakarta. Misalnya dia bisa sekolah, bisa baca, bisa berhitung. Yang tadi tuh udah nggak ada harapan di pulau kecil, nggak ada rumah sakit, dan nggak ada layanan, nggak ada terapi. Istilahnya orang-orang mungkin persepsinya beda gitu kan. Betul. Tapi ketika ibunya punya kegigihan buat belajar, menstimulasi anaknya, itu bisa terjadi Bang. Jadi nggak harus diserba ada. Serba ada ya instan atau yang kayak paling di Jakarta betul. Justru yang paling penting adalah kegigihan orang tuanya untuk bisa membersamai. Nah, tapi Bang, untuk sampai orang tua itu mau membersamai, itu tuh panjang prosesnya. Penerimaan gitu. Betul. Jadi kalau orang tuanya belum menerima secara utuh, biasanya masih banyak pertanyaan. Terus nanti ketika anaknya berperilaku yang tidak sesuai dengan harapan, muncul emosi. Ini saya curhat ya, karena saya sendiri seperti itu. Jadi akhirnya membuat nggak efektif. Contoh misalnya, saya punya anak saya terdiagnosis 2 tahun. Saya itu baru bisa menerima anak saya di 5 tahun waktu satu sekolah sama. 3 tahun ya? Iya. Jadi waktu pertama kalinya gimana waktu itu awalnya? Pertama kalinya waktu itu saya lagi S2 di Jogja, jadi anak dititipkan ke daycare lah ceritanya. Nah di situ kelihatan kalau dia dipanggil nggak noleh, kalau kita ajak ngomong matanya kemana-mana. Terus memang tiba-tiba kemampuan bahasanya menurun. Tadinya tuh bisa ngomong sekedar makan minum, sekarang nggak bisa sama sekali. Terus akhirnya dibawa ke dokter tumbuh kembang di RS Sarjito, langsung ditulis autism spectrum disorder, nggak pakai basa-basi. Ya kaget lah karena saya tuh kayak nggak, walaupun saya dulu basicnya sebenarnya biologi, biomedik, saya tuh nggak pernah tahu gitu apa sih autism spectrum disorder. Betul. Karena nggak nyangka kan? Karena nggak relate ke situ ilmunya. Tapi Bang, justru ketika saya denial, saya tidak baca sama sekali. Betul-betul nggak baca. Jadi nggak baca, bahkan suami saya kan orang hukum juga ya, sama seperti Bang Yudi. Bahkan beliau yang nyariin cerita-cerita, terus kirim ke saya lewat email tuh nggak saya buka Bang. Jadi suami juga penting ya. Suami yang malah aktif, betul. Ini loh autisme gitu. Malah saya yang bisa mengakses jurnal-jurnal tuh saya nggak baca sama sekali sampai di karena usia. banyak akademisi ya. Ya karena udah denialnya udah parah banget. Terus akhirnya di 5 tahun saya pindah ke Jakarta, bawa ke dokter, terus dokter bilang, ini udah fix autism spectrum disorder, levelnya sedang lagi. Jadi ada 3 level. Level ringan, sedang dan berat. Nah, tapi level ini dilihat dari seberapa bergantungnya anak itu dengan lingkungannya. Kalau dia masih harus ditemani kemana-mana, itu mungkin sedang ke berat. Tapi kalau dia sudah bisa sendiri ke sekolah, nggak perlu ada guru pendamping khusus, mungkin itu masuknya sudah level ringan. Dan itu bisa naik turun. Kalau distimulasi bisa turun ke ringan, tapi kalau diabaikan juga bisa naik ke berat seperti itu. Nah, saat itu si dokter bilang mau lari kemana lagi, mau cari second, third opinion kemana lagi gitu. Akhirnya di situ lah Bang, pas usia 5 tahun, pas waktu itu sekolah sama anak Bang Yudi, disitulah saya baca
hampir 100 paper setahun tuh saya baca jurnal apapun, dan akhirnya saya pas S3 meneliti tentang autisme juga. Jadi ada inspirasi. Ya betul. Jadi ketika misalnya di usia 5 tahun itu kemudian ketika Mbak Isti udah mampu menerima, ternyata kemajuan ayah luar biasa. Betul. Jadi ternyata ketika saya mau belajar mengenal dia, Iya. akan lebih cepat untuk membantu dia. Konsepnya di situ. Iya. Walaupun sampai hari ini dia udah 13 tahun, saya selalu belajar. Iya. Tadi juga sebelum kesini juga belajar lagi. Iya, tadi saya lihat, belajar terus ini. Karena gini Bang, semakin kita banyak baca, sebenarnya semakin tahu bahwa banyak yang nggak saya tahu gitu. Jadi walaupun saya paham tentang teori, membaca banyak riset, tapi kan ini adalah individu yang langsung saya lihat dan saya harus belajar dari ayah gitu. Jadi saya itu justru kesini pengen menceritakan bahwa banyak sekali kisah-kisah tokoh autistik di dunia itu yang inspiratif. Salah satunya adalah Greta Thunberg yang ke Palestina kemarin. Iya tuh, saya ngelihat ya, Greta itu kan sebelumnya pahlawan lingkungan. Ya, betul. Speech-nya bagus banget, betul. Pidatonya. Kemudian saya juga kaget tuh, kok ikut isu Palestina. Ya, karena waktu itu saya pikir adalah emang Swedia kan banyak yang pro Palestina juga ya, walaupun sering ada kasus-kasus pembakaran kitab ya. Tapi kan banyak penduduknya yang pro Palestina. Kemudian saya lihat sampai 2 kali ditangkep. Kita tahu tentara Israel gitu ya. Kemudian tapi selalu balik, dan yang menarik pidatonya bagus sekali saya lihat. Dan maksudnya bagi saya yang bahasa Inggrisnya kurang, mampu mengerti bahasanya, dan dalam bahasanya beliau, Mbak ya, saya lihat ada artikulasi yang sangat bagus. Yang jarang istilahnya orang bisa mampu untuk larut ya dalam bahasanya dia. Itu gimana? Dan luar biasanya ternyata untuk mengetuk hati dunia untuk peduli sama Palestina, kita butuh satu orang autistik, yaitu Greta Thunberg. Dia autistik. Dia autistik. Dari mana? Jadi dia itu, dia kalau teman-teman lihat di Instagramnya Greta Thunberg itu jelas dia tulis dia autistik. Pertama itu, terus kita dari Peduli SD mentelusuri, membuat biografi singkat dia. Dia itu terdiagnosisnya itu dari usia di bawah 13 tahun kalau tidak salah. Terus dia itu memang sangat fokus dengan masalah lingkungan. Nah sebenarnya dia melihat Palestina, kalau sudut pandang kita, apalagi kita beragama Islam kan memang kita ada sejarah. Tapi kalau Greta menunjukkan bahwa isu Palestina itu rekat dengan isu lingkungan. Karena apa yang terjadi genosida di situ kan berdampak pada lingkungan sebenarnya. Tapi sebenarnya Greta itu mengetuk kita untuk melihat bahwa isu ini tuh nggak cuma sekedar isu sudut pandang agama atau konflik Timur Tengah, tapi juga tentang lingkungan, bagaimana akses air bersih dan lain-lain. Nah itulah yang membuat dia masuk ke Global Summit Flotilla kemarin. Dan justru kalau teman-teman perhatikan gestur, cara dia berbicara, cara dia beraktivitas, dia memang sebenarnya hanya fokus ngomongin itu. Gitu ya. Coba deh kalau dia ditanya hal lain, pasti dia akan tetap fokus membahas tentang kalimat ini ya, masalah yang dia akan ditangkap atau di apa? Nah, enggak. Dia akan bahas fokus tentang apa yang ditanyakan. Jadi beberapa kali speech-nya tuh kayak wartawan kan pertanyaannya ini, dia beragam. Dia hanya fokus pada yang dia memang perjuangkan seperti itu. Luar biasa ya. Artinya memang bisa menginternasional ya. Jadi inspirasi gitu ya. Kalau di Indonesia ada? Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya ada beberapa tokoh, tapi tentu tidak seperti Greta Thunberg, tapi memang declare ya. Karena pertama ada sih, saya punya teman autistik yang memang menurut saya juga luar biasa, tapi dia bilang, Isti tolong keep saya. Karena beliau bekerja di salah satu institusi pemerintah. Ketika orang tahu nanti akan di underestimate dan lain-lain. Sayangnya itu masalah. Tapi apa yang beliau lakukan? Jadi beliau itu memiliki kecerdasan di bidang biologi juga. Bahkan bisa kayak contoh ya Bang ya, misalnya pas COVID kemarin kan kita kemasukan satu virus Delta itu. Nah itu kan kalau kita harus menerjemahkan dalam bahasa biologi untuk bisa tahu ini pakai vaksin apa. Nah itu dia bisa mengungkap itu sebenarnya, hal-hal yang seperti itu yang ibaratnya butuh orang-orang yang mungkin perlu kerjain ini duitnya sekian gitu. Nah sedangkan dia mengerjakan itu gak dibayar sama sekali. Berarti
Karena dia suka gitu. Bukan. Saya nggak perlu Chemistry. duitnya. Ya, saya nggak butuh duitnya, saya kerjakan. Nah, kalau kita orang-orang tipikal pasti mikir capek-capek ngerjain nggak dikasih insentif Reward. ngapain Iya, gitu. Nah, ngasih. kalau dia nggak, karena dia memang fokus di situ dan suka di situ, maka dia nggak peduli orang lain seperti apa. Nah, kadang saya suka mengingatkan, Mas, hati-hati loh, ntar kamu dimanfaatkan. Tidak, Isti, semua orang itu baik. Enggak, Mas. Jadi mereka tuh berpikir semua orang tuh baik. Ya. Kalau orang ngomong, ayo makan, itu artinya berarti memang disuruh. Dia nggak tahu bahasa kayak ayo makan gitu. Dia nggak tahu bahasa sindiran, satir tuh dia nggak paham. Jadi akhirnya orang-orang seperti ini tuh sering dimanfaatkan. Nanti setelah nggak dipakai ditinggalkan. Itu perasaan mereka. Oh gitu. Jadi ada efektifnya juga mereka. Jadi mereka tuh bukan berarti nggak bisa berkomunikasi terus nggak punya perasaan. Iya, betul. Mereka justru pernah satu-satu dia bilang gini, Isti, saya tuh berteman baik dengan si A. Lalu si A ini ternyata ngobrolin saya di suatu Instagram live. Tepat di menit sekian kata dia. Coba Isti perhatikan. Itu saya, yang dibicarakan saya. Jadi dia sedetail itu, Bang. Bahkan tahu ya detik Ya, berapa ini. betul. Dia bahkan, dan beliau tuh punya istri ya. Jadi kehidupannya sama kayak kita. Terus dia pernah bilang, istri saya ngamuk ini di hari ulang tahunnya. Kenapa? Karena saya beliin tas yang sama terus menerus gitu. Masa sih Mas, coba fotoin. Ternyata bener Bang. Terus iya Mas, itu sama. Enggak Isti, lihat di sini listnya beda, ini listnya garis 2, ini 1. Tapi semua bagi tipikal terlihat sama. Tapi bagi mereka itu terlihat berbeda. Jadi mereka sedetail itu Bang. Makanya banyak yang di seni itu karena memang mereka detail. Oke. Gitu. Jadi yang udah di biologi, kimia, matematika ada juga. Iya ada. Jadi Seni, semua hampir semuanya ada. Oke. Bahkan di salah satu serial Netflix di Extraordinary Attorney Woo itu kan dia mengangkat tokoh walaupun fiktif ya, tokoh sebagai pengacara autistik pertama di Korea yang diangkat ceritanya bagaimana dia menyelesaikan kasus-kasus dengan secara tepat, rinci, dan orang nggak bisa mikirin, dia bisa mikirin out of the box. Terus ketika ada politik masuk dia nggak peduli, dia nggak ngurus, dia lurus. Bahkan ada beberapa dialog bilang kayak dia nggak akan bisa kamu sogok karena dia autistik gitu. Oke, betul. Jadi karena ini orang nggak akan bisa diapa-apain karena dia autistik gitu. Jadi seakan-akan autistik tuh memang sebersih itu. Tadi ya apa namanya dari sisi karakter. Betul. Ya pokoknya taat asas, jujur. Betul. Ya artinya kemudian kalau misalnya autistik ini diberikan kepercayaan, dia pasti amanah. Betul sekali. Di beberapa, kalau teman-teman lihat di beberapa film atau serial yang mengangkat tentang autistik, pasti itu yang ditonjolkan. Salah satu karakter yang ditunjukkan sifatnya adalah jujur dan tidak bisa berbohong. Misalnya nih, kalau Bang Yudi nih ketemu istri bilang ini bagusan mana ya gitu, pasti kan kayak bagus saya semuanya. Tapi kalau dia bisa bilang enggak, kamu norak pakai baju itu, dia akan to the point. To the point ya. Ya, jadi nggak basa-basi. Oke. Kalau ini makanannya enak. Sedikit tidak enak, sedikit asam atau sedikit, dia akan ngasih tahu secara itu. Jadi jujur, benar-benar apa adanya. Oke. Nah, Mbak Isti kan tadi akhirnya terinspirasi karena lingkungan terdekat, anak ya kan autistik, kemudian berusaha untuk menjadikan ayah lebih baik gitu ya, dan sebagainya sampai sekarang usia 13 tahun ya. Iya betul. Nah, tapi kan tentu saya paham istri suami Mbak, kemudian Mbak juga tentu tidak hanya ingin anak doang dong. Ya betul. Atau inspirasi buat lingkungan betul, juga gitu. Betul. Apa yang Mbak lakukan? Betul. Jadi saya di titik ini karena sudah ada Peduli SD itu sudah 5 tahun dan sudah bertemu dengan beragam orang tua anak autistik dari berbagai area. Dengan berbagai macam kondisi mereka. Betul sekali. Dari yang menerima sampai yang tidak menerima gitu ya. Betul sekali dan saya merasa kehadiran ayah dalam kehidupan kami itu adalah sebenarnya cara Tuhan memantik untuk kita bisa berimpact ke yang lain. Jadi ini bukan tentang anak saya saja, tapi tentang autistik yang lain yang saya berharap di 5-10 tahun lagi kementerian itu tuh punya tuh ini khusus autistik gitu. Oh, ini belum ya? Belum ada aturan apa dulu belum. Baru sebatas disabilitas. Oh, jadi kayak umum ya, oke. Jadi nggak ada ini autistik. Terus kami juga berharap di beberapa universitas juga ada nih jalur-jalur untuk disabilitas ataupun autistik. Sebenarnya kami juga lagi kerjasama dengan unit layanan disabilitas UGM. Itu mereka sudah punya beberapa mahasiswa autistik. Nah, kita mau bikin event sama mereka. Pernah ke sana? Iya, nanti insya Allah kita di Jogja mau ada event. Kita mau ngobrol langsung sama mereka. Karena
Jujur Bang, saya tuh tertarik banget dengan autistik yang sudah dewasa untuk mengetahui cara mereka berpikir, untuk membantu kami yang punya anak yang masih remaja atau anak ini buat lebih bisa mengcopy paste setidaknya, mencoba. Karena nggak semua, belum tentu semua cara berhasil. Iya betul. Tapi kan kalau kita tahu dari autistiknya tuh kan lebih valid ya Bang ya. Iya. Nah, ini menarik nih Bang. Saya pernah ikut kayak suatu conference yang isinya autistik semua sedunia. Waktu itu pas COVID. Waktu itu kalau nggak salah di Australia, tapi karena dia live streaming, jadi saya ikutnya online. Online, oke. Saya nggak tertarik sama pembicaranya, saya tertarik sama obrolannya di Zoom. Itu autistik semua yang ngobrol. Oh ya, kan ada chat. Ya Zoom. Jadi saya ngeliatin gitu. Terus saya autistik dari negara ini gitu. Ternyata mereka itu ada yang satu dari mereka, saya itu tidak berbicara, non vokal istilahnya. Jadi saya tidak berbicara, jadi dia berbicara pakai ada alat namanya augmentative alternative communication. Jadi kayak iPad gitu ya. Terus dipencet-pencet terus dia ngomong gitu. Jadi keluar bahasanya terus dia merepresentasikan itu. Tapi dia bilang, saya memang tidak berbicara, tapi bukan berarti saya bodoh. Dia bilang gitu. Terus dia cerita, orang-orang tipikal itu banyak sekali menganggap kami ini remeh, padahal kami tahu semuanya. Di situ saya langsung kayak, wow, ternyata mereka itu mengamati kita, mereka itu punya hipotesis terhadap kita, mereka itu belajar di lingkungan, tapi mereka nggak ngomong. Jadi mereka itu sangat observe. Terus ada yang bilang gini, saya masih ingat bagaimana ibu saya memperlakukan saya waktu kecil, mendorong saya di meja, lalu saya harus belajar dari kartu ke kartu dan itu membosankan. Ketika saya teriak, saya diteriaki lagi, padahal saya cuma mau kasih tahu saya capek diginiin. Wow, saya langsung kayak, wow, ternyata itu yang mereka rasakan. Dan ada satu hal yang menggelitik saya. Mereka mengatakan gini, orang-orang yang membicarakan soal autistik, itu masuk saya ya, orang-orang yang meneliti autistik, orang tua anak autistik, selalu berbicara tentang autistik tanpa pernah merasakan jadi autistik. Betul. Harusnya mereka bertanya kepada kami, apa yang kami rasakan, baru sebarkan ke masyarakat. Jangan menyebarkan suatu asumsi yang kalian create sendiri, terus kalian merepresentasikan kami, padahal itu nggak kami rasain gitu. Wah, di situ langsung kayak bener juga ya. Jelek gitu. Jelek lah, selama ini banyak ngomong gitu ya di media sosial, tapi ternyata saya nggak belajar dari anak saya sendiri nih yang autistik. Jadi ada saat gara-gara itu akhirnya saya ngobrol ke psikolog, terus akhirnya psikolog rekanan saya ini juga belajar dari autistik dunia. Sayangnya di Indonesia sedikit ya, terbatas, sangat terbatas. Jadi akhirnya kita ngobrol, terus di situ mereka ngomong bahwa kami senang dilibatkan, kami senang ditanya. Contoh, ada beberapa juga autistik luar, saya kadang DM juga. Jadi anak saya tuh gini, kira-kira saya harus apain ya? Dia kan ngasih tahu, oh saya dulu waktu kecil saat itu saya tuh pengennya diginiin. Saya coba Bang, berhasil Bang. Saya langsung kayak, ya Allah, maksudnya kita udah nyari cara gimana nggak ketemu, tapi pas nanya ke autistiknya itu bekerja. Dan mereka selalu bilang semoga itu bekerja pada anakmu, karena kan mereka juga paham ya berbeda-beda. Contoh salah satunya adalah autistik itu ciri khas yang paling utama lainnya adalah selain tadi speech delay, kontak mata nggak bagus, adalah masalah sensori. Sensori itu apa? Sensori itu seperti ini Bang. Kalau mungkin teman-teman tipikal sering merasakan orang kalau main styrofoam gitu nggak nyaman ya? Iya nggak nyaman. Pastikan terus ada orang main yang ini nggak nyaman. Main apa kayak pulpen. Ya, terus atau anaknya tutup buka pintu nggak nyaman. Itu adalah sensori kita bermasalah. Karena itu memang adalah kalau misalnya kita di pinggir jalan terlalu berisik, orangnya itu adalah sensori kita. Nah, autistik itu berkali-kali lipat Bang, 10 kali lipat merasakan itu. Nggak nyaman gitu ya? Ya, jadi misalnya nih suasana ini tenang, dia tuh bisa dengerin suara AC, dia bisa dengerin suara jam. Saking detailnya. Bahkan ada satu film juga tentang dia menjadi saksi dalam peradilan ya, si autistik ini, karena dia bisa mendengar pembunuhan di seberang. Ini dia bisa mendeskripsikan apa yang dikatakan pembunuh itu. Tapi pengadilan nggak percaya karena dia autistik. Betul. Padahal secara otak, secara kerja fisiologi dia memiliki kemampuan bisa mendengarkan pembicaraan orang dari jauh. Itu kenapa kadang autistik di mall mereka suka. Itu karena semua pembicaraan tuh kerekam sama dia Bang. Kan gak nyaman ya kalau kita di tengah perjalanan terus itu kan nyaman. Nah, ternyata yang mereka butuhkan adalah dipahami dan ditarik ke area yang lebih sepi, terus dinyamankan. Nah, apa yang saya lakukan sama anak saya sebelum saya belajar, ketika kita baru nyampe di mall ya, terus dia udah gelisah, udah gini-gini, terus kita tuh udah jauh-jauh ke sini, adik juga mau main, kamu kayak gini, ayo dong kooperatif gitu, dia makin gitu kan.
Terus akhirnya kayak nggak seru kalau keluar sama kamu gitu. Akhirnya kan dia makin terluka ya perasaannya. Sekali lagi ternyata dia menerima itu. Terus akhirnya setelah saya belajar terjadi lagi Bang. Lalu saya bilang, kamu nggak nyaman ya Kak, berisik ya. Terus dia langsung ngelihat saya dengan tatapan kayak akhirnya aku dimengerti. Bernanar gitu ya. Nanar banget. Dan aku tuh kayak langsung peluk dia. Iya. Oke Kak, sekarang kita cari tempat atau kafe yang lebih sepi. Kita di situ, adik biar main sama ayahnya gitu ya. Jadi dia nyaman, tenang lagi. Kadang dia 1 jam udah nggak kuat di situasi sosial. Oh ini berarti dia harus dibawa. Nah untuk kita mengerti itu tuh kan butuh proses panjang Bang. Butuh lama ya? Iya karena saya pun kayak nggak tahu kalau ternyata dia tuh nggak suka di situasi sosial lebih dari 1 jam. Jadi maksud saya kita tuh nggak tahu. Betul. Dia semakin lama baru kita tahu gitu. Betul, ya. iya. Jadi nggak instan ya? Iya, selama ini tuh kita berpikir kayak kamu nggak mau sih diajak ngomong, kamu kok nggak mau sih salaman kayak gitu. Kita selalu menyalahkan, padahal mereka itu saya tuh nggak kuat di situasi sosial. Oh, berarti ada yang ya setiap misalnya sekarang kan ayah 13 tahun. Ada ilmu-ilmu pengetahuan baru yang didapatkan. Hari ini dapat apa yang baru padahal sudah 13 tahun gitu ya. Betul, bahkan Besok masih banyak yang tidak terjawab juga sebenarnya Bang. Masih banyak juga yang kadang kalau kan kami ke psikiater, psikiater anak, ke psikolog anak, ke dokter untuk konsultasi, kadang sama dokternya juga ya kenapa ya masih banyak yang menjadi misteri. Dan kami menganggap bahwa misteri ini akan terungkap ketika banyak autistik yang speak up. Ya kan? Cara speak up-nya gimana? Nah, ada satu buku teman-teman ini yang nulis itu di Jepang orangnya. Dia nulisnya itu mungkin 13-15 tahun yang lalu, namanya Naoki. Nah, dia itu punya buku The Reason I Jump. Jadi dia tuh udah diterjemahkan 33 bahasa, kecuali Indonesia belum ada. Belum ada, Nah, waktu itu Peduli SD membedah buku itu Bang, karena dalam bahasa Inggris kita bedah bersama psikolog. Di situ tuh terungkap semuanya apa yang dirasakan oleh autistik dari perspektif Naoki ini ya, si tokoh Naoki. Lalu kami berikan informasi itu ke teman-teman autistik kami yang sudah dewasa, lalu mereka mengatakan rata-rata 75% yang dirasain Naoki adalah yang aku rasakan. Nah, lalu saya bilang, berarti kamu besok yang harus nulis buku gitu. Tapi Kak, saya itu kesulitan. Nah itu, orang-orang bisa nggak ngebantu autistik yang kesulitan ini mengungkapkan apa yang dirasakan sampai dia punya buku. Maka buku satu autistik dengan autistik yang lain bisa jadi pelajaran Bang. Jadi nggak cuman, saya peneliti di bidang autisme juga, kita punya pusat studi autisme juga Bang. Tapi kan yang kita lihat itu apa ya, yang kita lihat itu sesuatu yang nggak bisa kita validasi juga. Jadi kayak kita lihat perilaku autistik, kita nggak tahu nih sebenarnya itu perilaku autistik atau memang perilaku atas karakter pribadi. Ya Pak, karena lingkungan, ya karena parenting, kan itu banyak faktor. Nah, tapi kita nggak tahu apakah perilaku dia ini tuh karena dia autistik atau karena hal lain gitu. Nah, kalau kita tahu, kita punya data tentang autistik, bagaimana perspektif mereka, kan itu akan jauh lebih valid seperti itu. Jadi kadang benar juga sih, kecuali ya Bang, kita ngambil darah atau kita MRI, itu kan terjemahan dari kedokteran yang memang fakta ya kayak gitu. Nah, cuman kan Indonesia penelitian kayak gitu juga jarang. Selain memang karena kebetulan saya dulu meneliti autisme dan kayaknya dengan imunologi Bang, sistem imun. Jadi ngambil darah tuh. Wah, itu bisa kelihatan. Iya, jadi kita lihat lihat sistem imunnya, kita ambil darahnya, terus kita screening biomarkernya gitu, penanda biologisnya. Nah itu Bang, buat ngambil darah anaknya aja susah Bang. Oh iya betul. Bukan tentang rasa sakit, karena kita sebenarnya sudah memberikan kayak salep gitu yang membuat kebas, jadi kayak anestesi kulit. Tapi yang membuat mereka takut adalah ketika itu apa? Gitu, jadi dia kaget kayak ini apa gitu, karena autistik itu salah satu khas yang banget adalah mereka tidak bisa sesuatu yang tiba-tiba baru ya, nggak bisa, mereka harus dikasih sosialisasi dulu. Dan mereka adalah taat terhadap schedule. Jadi kalau ada pertukaran jam pelajaran tanpa informasi biasanya ngamuk. Itu yang saya dari anak saya kelas 1 sampai 6 kan gurunya tiap hari ngasih report. Saya lihat patternnya, dia bad mood ketika ada hari ini matematikanya di harusnya dikasih tahu H-1. Terus dia itu ayah itu 13 tahun dia sudah rajin menulis di Google Calendar. Jadi di tab dia udah tahu schedule dia apa aja. Ketika schedule itu berubah, saya nggak ngasih tahu, dia akan bete, akan ngamuk, akan marah. Bahkan Bang, kita misalnya kayak pergi liburan, terus dia kan sudah bisa menata pakaian yang akan dibawa. Terus tiba-tiba kan saya sebagai ibu, ini nggak matching nih sama yang ini gitu. Saya ganti. Saya ganti, nggak saya kasih tahu Bang, di tempat tujuan ngamuk. Mana baju birunya? Tapi itu tadi udah diganti, nggak mau pokoknya. Terus akhirnya ketika besoknya lagi saya selalu buka koper depan dia,
saya supervisi lagi nih enggak, ini diganti ya. Oke, dia terima. Nah, yang solusi tadi ketika di tempat tujuan Ya kita bersabar aja. Akhirnya dia mau nggak mau ya nggak akan jadi nggak happy, jadinya kayak oke. nggak ada solusi kan. Kita nggak, misalnya kalau kita perpergian kayak ke Jogja gitu kan nggak mungkin kita balik Iya, lagi. balik lagi. Nah cuman memang dia akan senang ketika kita kayak ngasih tahu ini aku ubah. Tapi nggak apa-apa, kamu ubah nggak apa-apa, tapi kasih tahu gitu. Oke. Jadi mereka itu tidak suka menebak-nebak, mereka itu tidak suka membayangkan masa depan. Mereka tuh suka yang pasti-pasti aja. Oh, present time kalau ini ya. Yes, jadi mereka suka hal yang terjadwal. Makanya ada beberapa autistik di film ataupun saya di situasi itu, misalnya kayak, aduh 1 menit lewat, itu mereka gelisah bang. Kenapa orang ini, bahkan ada yang teman saya autistik, dia pelari maraton pertama autistik, nanti dicek namanya Natrio Osha, dia dulu lulusan UGM juga. Dia bilang, saya itu setiap naik MRT, KRL dan lain-lain itu saya melihat jadwal. Kita pernah gak sih lihat MRT, KRL, kita lihat ini paling kita cuma datang lihat, oh enggak, dia melihat di apps, berarti saya harus jalan segini, ketika saya sampai di sini, itu harus on time. On time. Ketika misalnya, kenapa KRL ini terlambat 1 menit gitu, bisa gelisah. Oke, Padahal kalau kita kan santuy aja Iya. ya. Nah, kalau mereka kenapa sih di Indonesia KRL misalnya sering terlambat atau kenapa tidak presisi, nah itu. Tapi berarti kalau misalnya telat-telat gitu, dia sudah belajar untuk memahami karena di Indonesia. Betul. Jadi istilahnya nggak tantrum lah, maksudnya, tapi gelisah. Gelisah ya. Makanya ada yang pernah bilang kota terbaik untuk autistik tumbuh itu salah satunya di Berlin, di Jerman. Why? Karena mereka itu sangat tertib dan on time. Dan saya kebetulan kemarin itu alhamdulillah dapat hibah dari UI juga, seminar internasional di Berlin. Pas saya tahu tentang artikel itu, saya buktikan bang. Karena di situ memang mereka kayak fokus dengan diri mereka. Nggak ibaratnya kayak nggak kayak kita lah banyak ini ya. Jadi mereka fokus gitu. Mereka nggak banyak bicara, nggak yang kayak si bu, si pak gitu. Nggak. Terus mereka juga sangat regularly, terus sangat tenang kotanya. Nah itu cocok untuk orang-orang autistik. Oh, kalau kayak sekarang kan lagi rame slow living nih. Iya, betul. Jadi tuh ada artikel yang bilang gitu, salah satu kota yang terbaik untuk bertumbuh buat autistik adalah, karena autistik tuh sebenarnya nggak suka kayak apa ya. Nah, saya tuh bersyukur nih Mbak, ini saya semakin kesini melihat bahwa autistik itu orang bilang itu kekurangan, tapi menurut saya itu kelebihan. Contoh, abang kan punya anak remaja nih, pasti banyak lah cerita-cerita rebutan ini, rebutan itu, pamer ini, pamer itu. Ayah tuh nggak pernah terpengaruh sama itu bang. Nggak peduli mau temennya lagi berantem, mau temennya lagi rebutan ini, mau temennya lagi begini, dia nggak peduli. Asalkan itu tidak masalah ibaratnya kesukaan dia yang dibicarakan, dia nggak akan peduli. Jadi misalnya kayak kemarin aku pergi ke sini ke luar negeri, nggak peduli, nggak ada rasa iri, nggak ada rasa kayak aku kenapa nggak. Tapi kalau misalnya bahas kemarin aku beli benda ini yang dia suka, mungkin dia akan kayak aku juga pengen benda itu. Tapi kalau nggak sesuai dengan dia suka, dia nggak peduli. Saya boneka. Iya. Terus kalau ada misalnya biasanya anak-anak remaja tuh kayak kamu kenapa nggak suka sama si ini si itu, dia nggak peduli. Jadi ketika orang tua teman anak saya, aduh pusing banget anak saya curhat gini-gini, saya langsung kayak ini adalah privilege punya anak autistik. Jadi kayak nggak perlu mereka nggak suka drama. Mereka fokus dengan apa yang mereka kerjakan. Maka itu balik lagi, mereka adalah salah satu aset negara buat hal-hal yang fokus. Pemberantasan korupsi kan fokus ya, bagaimana menilai-nilai data-data yang ada, itu butuh fokus dan memang mereka tuh nggak gampang didistract bang. Itu yang paling penting. Nah kita tipikal tuh kan distract dikit tuh udah biar. Nah mereka enggak, mereka fokus. Nah kalau tadi Mbak Isti ngomong bahwa ada kayak di Berlin lingkungan mendukung, kemudian ternyata tokoh-tokoh beberapa yang kita kenal dari media massa dan sebagainya autistik, betul. Kan? Itu dari pelajaran apa dukungan yang paling dari negara dan sebagainya kepada mereka gitu kan? Betul. Nah yang paling utama itu adalah selain lingkungan internal keluarga, tentu yang di sekitarnya. Nah kalau di Indonesia, kalau yang anak saya rasakan sendiri adalah lingkungan sekolah, termasuk dari sekolah waktu satu sekolah sama Malik itu bagaimana nggak cuman anak-anaknya tapi juga orang tua anak-anak tersebut. Nah di sekolah ayah sekarang itu juga sama bang. Jadi justru yang membuat saya itu dan suami semakin merasa berharga itu adalah ketika lingkungan sekolah itu sangat sangat support. Bahkan yang membuat saya terharu ada salah satu orang tua yang berkata seperti ini, saya beruntung di kelas
anak saya ada ayah, karena anak saya bisa belajar tentang autistik. Mungkin anak-anak di sekolah lain nggak punya contoh langsung, anak saya punya contoh langsung, dan orang tua yang ngomong seperti itu, anaknya lah yang benar-benar tulus dan membersamai ayah gitu. Misalnya ayah lagi gelisah, terus dia tenang miss, aku yang handle gitu. Itu anak-anak tuh udah ngambil tanggung jawab kayak gitu. Dan saya pernah nanya, kamu ini nggak sih risih nggak sih punya teman kayak gitu? Enggak, justru ayah itu, justru saya tuh melihat perempuan di kelas ini tuh ribet, ayah doang yang nggak ribet gitu. Jadi ternyata ada sudut pandang yang membuat mereka itu melihat ayah itu adalah suatu kelebihan di mata mereka. Enak ya jadi ayah, nggak usah baperan gitu. Iya ya juga ya gitu. Jadi ternyata anak-anak itu juga bisa belajar gitu. Nah, terus orang tua mereka bang, kadang kalau anak di sekolah itu sudah terkondisikan oleh gurunya, orang tuanya kan belum tentu ya. Tapi kalau misalnya kita sebagai orang tua anak autistik berani speak up, orang tua itu yang lain juga akan respect. Oke. Tapi kalau kita justru kayak menutup-nutupi atau menghindar, justru malah menimbulkan banyak stigma itu tadi gitu. Jadi saya selalu mengedukasi orang tua anak autistik, yang paling utama adalah kita harus berani untuk speak up. Karena kalau moto dari Peduli SD itu bukan sekedar menerima autistik, tapi justru sampai di tahap bangga membersamai autistik. Jadi ketika tadi contoh nih, sebelum kesini saya sama anak saya, terus di lift dia nyanyi-nyanyi, terus ada ibu-ibu ngeliatin, saya langsung bilang anak saya autistik gitu. Ngomongnya udah bilang anak saya autistik. Langsung berani ngomong gitu? Berani. Terus orangnya, oh iya nggak apa-apa, keren gitu. Jadi bukan lagi maaf ya anak saya autistik. Saya pernah waktu masih insecure ngomong kayak gitu bang, dimarahin sama ada salah satu bapak itu, saya ingat di bandara. Maaf ya pak, anak saya autistik. Kenapa harus minta maaf? Emang autistik suatu kesalahan gitu. Langsung saya, iya juga ya pak ya. Kamu harusnya bangga gini. Nah itu yang kayak gitu harus dibanyakin tuh di Indonesia. Karena sekarang bang, anak yang nggak usah autistik ya bang, lagi tantrum guling-guling kan semua pada ngeliatin. Iya. Kita sebagai orang tua yang diliatin kan jadi kayak ngerasa semua mata tuju pada kita. Iya, pasti lebih cemas, lebih panik. Iya, kita dianggap nggak bisa ngurus anak. Betul. Di depan publik. Betul. Nah, sekarang saya mengajak juga mungkin para penonton Bang Yudi juga yang punya anak autistik untuk berani aja bilang bahwa anak saya autistik, karena orang pasti akan janggal ngapain di lift nyanyi-nyanyi atau ngapain dia excited gitu. Kita tuh anak saya autistik gitu, untuk memberitahu bahwa saya bangga punya anak autistik kayak gitu. Di tahap itu justru karena saya punya anak autistik, saya ada di sini hari ini kan. Gak mungkin, saya tuh akhirnya belajar bahwa saya dititipkan anak autistik itu memang untuk banyak perjalanan hidup saya akhirnya terbantu dengan kondisi autistik anak saya, kayak S3 dengan topik itu gitu. Akhirnya ada semangat, kita gak boleh menyerah. Akhirnya tadi mau ngambil S3, S3 di bidang lain aja udah pusing gitu kan. Ini luar biasa gitu. Betul. Meskipun kemarin ada stigma juga sih bang, stigma dalam artian orang tua anak autistik tuh ya harusnya punya anak autistik tuh jagain anaknya, bukan malah sekolah atau kerja kayak gitu. Itu stigma orang juga, betul. Jadi kayak akhirnya orang tua anak autistik yang mungkin pengen sekolah, pengen bekerja tuh jadi insecure bang, karena merasa takut disalahkan. Tapi sebenarnya teman-teman, kita pun sebagai orang tua anak autistik itu kita juga harus bertumbuh, karena dengan bertumbuhnya kita, anak kita ikut bertumbuh. Kita tidak dilahirkan untuk selalu melindungi anak autistik kita, tapi kita harusnya menciptakan diri untuk bisa membuat dia bertumbuh, bukan dilindungi terus. Jadi dibikin mereka bisa bertahan. Suatu saat nanti ketika dulu tuh saya nggak pernah ngebayangin bang, bahkan ngebayangin anak saya bisa turun dari mobil terus masuk ke kelasnya lantai 4 tuh saya nggak pernah bayangin. Saya bayangin tuh nanti sampai SMP tuh akan saya tuntun sampai kelas. Tapi alhamdulillah sekarang terjadi bang. Bahkan ada orang tua anak autistik yang anaknya naik angkot, naik LRT, MRT. Biasa aja. Iya, saya tuh sampai kayak masa sih mak? Saya juga dulu kayak kamu, saya juga bilang masa sih gitu, tapi ternyata itu terjadi gitu. Jadi justru sekarang saya banyak belajar sama orang tua anak autistik yang sudah dewasa bang, karena mereka udah melalui kan. Iya, apalagi ketika anaknya mungkin sudah fase mahasiswa atau mungkin sudah kerja. Betul, ada beberapa kerja. Bisa hidup bisa. Cuman memang mereka suka kayak DM kan, dia manggil Kak Isti, aku mau nanya, kenapa sih orang tipikal itu kalau pusing selalu bilang ngopi gitu. Apa hubungannya pusing dengan ngopi? Saya bingung kan. Iya, memang itulah orang-orang tipikal.
Terus jadinya kemarin itu pas saya ditanya, saya lagi pusing kata dia. Kamu pusing? Iya, ngopi kata dia. Terus ditanya, emang kamu ngopi? Enggak. Terus kenapa kamu jawab ngopi? Soalnya seorang tipikal selalu jawab ngopi gitu. Jadi dia literal menghafal itu gitu. Pengaruh juga ya. Terus pernah juga dia gini, Kak Isti sekarang di media sosial memajang yang peringatan darurat yang biru itu. Oh iya yang waktu itu. Terus saya bingung kenapa orang memajang itu. Apakah saya perlu memajangnya untuk menunjukkan saya mencintai negara ini? Enggak juga sih, itu kan cuman kalau kamu mau. Saya itu khawatir kalau saya di media sosial nggak posting, saya dianggap tidak cinta negara. Dia berpikir kayak gitu, padahal kita nggak berpikir gitu ya. Padahal kalau kita orang tipikal mah suka-suka kita aja. Kalau mereka ternyata sepeduli itu, Bang. Sepeduli itu mereka terhadap apa yang terjadi gitu. Tapi mereka bingung dan kagok kayak gitu. Harus seperti apa? Oke, Kak. Jadi tadi dukungan pemerintah itu kalau ada tadi masih common ya, common ya misalnya betul. dari disabilitas itu ya, masih di situ. Tapi betul. padahal sebenarnya kita butuh yang lebih spesial. Betul. Nah, untuk di disabilitas sendiri, Bang, Komnas Disabilitas Nasional kita pernah juga ke audiensi seperti itu, memang mengatakan nih, autistik itu tidak banyak bisa dibuat kebijakannya karena tidak ada data prevalensi. Oh, karena dia tidak angka kejadiannya nggak ada. Nggak ada kejadian? Nggak ada. Saya pas ujian S3, saya sengaja naruh di latar belakang itu adalah mensitasi Kompas. Lalu Profnya bilang, nggak boleh di latar belakang mensitasi Kompas. Masalahnya Prof tidak ada datanya. Terus Profnya langsung, oh iya ya gitu. Jadi nggak ada? Nggak ada. Misalnya kalau berapa banyak autistik di Indonesia tuh nggak ada. Jadi silent gitu ya? Ya, nggak ada. Datanya ya? Jadi datanya tidak ada, belum ada studi prevalensi yang nasional. Tapi mungkin kalau penelitian cuma 100 orang ya mungkin ada. Tapi kan tapi kan tidak tapi kan kita nggak punya data nasional. Nah sehingga kata KND Mbak Isti kalau nggak ada data nasional kita nggak bisa bikin kebijakan. Oh iya, karena misalnya di kelurahan berapa yang ini nggak ada. Tetapi berapa kemudian yang disabilitas atau itu tahu ya? Ya, tapi disabilitas secara banyaknya yang fisik. Yang fisik ya. Tapi yang autistik ini bahkan dalam undang-undang, Bang, itu dia masih dimasukkan ke disabilitas padahal bukan ya? Mental. Kok mental? Nah, padahal harusnya disabilitas perkembangan. Kan dia gangguan perkembangan ya. Nah, itu yang KND pengen itu ada perubahan sedikit bahwa ini ada loh, dia bukan masalah mental loh ini gitu. Maksudnya kalau misal tadi yang ada yang bisa diusungkan kayak tadi betul. Bahwa ternyata kan masih ada yang berbeda nih. Betul. Karena kan dalam aturan hukum kan kata itu penting. Betul sekali, dan saya sampai baca itu tentang undang-undang disabilitas kayak memang nggak ada spesifiknya untuk itu seperti itu. Oke. Terus ini apa namanya Mbak Isti kan kita ngelihat ya, misalnya kayak tadi kan tentu kan biaya kan besar betul. Ke terapi, kemudian kita juga mungkin dan sebagainya. Dan tadi misalnya bagaimana dengan teman-teman yang istilahnya kan tidak melihat autistik kan anak itu kan tidak melihat ekonomi kan. Betul sekali. Itu gimana kalau cara membantu teman tadi orang tua itu? Nah, kebetulan Bang, Peduli ESD tahun ini lagi mengembangkan aplikasi namanya Suara, SWARA, Sistem Wicara Augmentatif dan Representasi Autisme. Sebenarnya ini adalah aplikasi namanya AAC ya, istilahnya AAC gitu, di luar negeri udah banyak dan mahal sekali. Kalaupun masuk ke Indonesia itu secara individual terus bayarnya jutaan, terus cuman kadang only iPad. Jadi kayak juga mahal juga. Terus pakai bahasa Inggris. Nah, lalu kami itu tergelitik untuk membantu teman-teman yang mungkin layanan terapinya nggak nyampe kan ke negara mereka. Nah, kita itu mendevelop sebuah aplikasi. Itu sebenarnya aplikasi membantu dan menstimulasi untuk berbicara dan mengungkapkan perasaannya. Apalagi karena semua orang tua punya handphone. Dan kita web app. Jadi asal punya Chrome aman. Di setiap ini kan ada Chrome kan? Ya, jadi setiap handphone kan pasti ada internet. Ada internet. Nah, kalau misalnya kita nggak mau bikin spesifik ini Apple atau yang lain gitu, kita pengen ini bisa dimanapun, bahkan di laptop pun bisa. Bahkan kalau ada smart TV pun bisa seperti itu. Nah, aplikasi ini, Bang, ini tuh yang membedakan dengan luar negeri. Luar negeri itu cuman bantu bicara doang. Jadi kayak cuman mengungkapkan apa yang pengen diomongin. Ekspresi. Enggak, cuman kayak aku pengen minum gitu. Tapi ditanya, kamu pengen minum kenapa? Karena aku haus. Nah, aku haus itu kan perasaan kita. Nah, di aplikasi kita ada 2 fitur, bantu bicara dan ungkap rasa. Nah, kita Indonesia banget karena kita metodenya adalah menggunakan bahasa Indonesia dengan EYD-nya.
beda sama luar negeri grammarnya. Ya. Jadi kita cukup sulit waktu itu menentukan metode. Metode itu namanya metode suara. Nah, di metode inilah kita bikin ini benar-benar aplikatif buat bahasa Indonesia. Karena kalau kita orang Indonesia pakai apps dari luar tuh nggak kompatibel sebenarnya. Nah, ini yang kita berusaha sekarang, insya Allah ntar 6 Desember Bang. Launching di Jogja. Oke, di Jogja kan acara itu ya? Iya, di acara itu di Jogja. Kita mau launching dan kita mau menggratiskan di setiap di bulan Desember. Ya. Terus nanti untuk teman-teman yang di rural area atau area-area yang terbatas itu mungkin kita nanti akan ada free charge-nya. Jadi kita tidak mengambil, jadi subscribe-nya itu sebenarnya tergolong murah sih Bang. Nanti itu kita untuk orang-orang di daerah yang tidak terjangkau kita akan menggratiskan gitu. Jadi kita memang benar-benar berupaya aplikasi ini bisa sampai walaupun mereka di kampung mereka nggak ada, bahkan mungkin jauh dari puskesmas atau jauh dari fasilitas kesehatan, apalagi boro-boro terapi, dokter dan lain-lain, dengan aplikasi ini setidaknya bisa membantu. Walaupun tentu tidak bisa menggantikan treatment dokter pastinya, tapi setidaknya daripada tidak sama sekali gitu. Itu harapan kami dari aplikasi suara ini. Jadi harapannya Bang dari aplikasi ini anak-anak bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan perasaannya. Output yang kami harapkan adalah bisa menulis buku dan akhirnya kita bisa belajar dari mereka semua. Kalau ini ketika ada orang tua yang kemudian mengetahui anaknya autistik gitu ya, autistik ya, itu bisa ngubungi kemana ya Mbak? Kalau misalnya kan dia mungkin kan merasa sendirian betul, atau betul, gitu betul. kan, itu bisa di Instagram kita sih di @peduliasd. Kita juga ada komunitas teman-teman keluarga dari Peduli ASD. Ada WhatsApp grup lah biasanya. Nanti kita kasih informasi, ada kelas-kelas, ada saling cerita dengan orang tua lain, dan insya Allah itu bisa jauh lebih menguatkan. Nah, dan tagline kita Bang yang paling berbeda dengan platform autisme lain di Indonesia adalah kita berbasis sains. Jadi semua informasi yang kita sampaikan adalah sudah tervalidasi, sudah sains, sudah ada sumbernya, selalu ada sumber ilmiahnya. Jadi kita sangat berhati-hati dengan pseudoscience, seperti sains tapi ternyata nggak ada bukti ilmiah, atau bahkan hoax, atau bahkan treatment-treatment. Ada juga ya? Ya, ada treatment-treatment yang menjual harga mahal. Bahkan ada yang DM, Mbak, saya mau jual rumah dan sawah. Ngapain Bu? Ada treatment sekian 60 juta katanya bisa menyembuhkan autistik. Itu banyak Bang. Menyembuhkan? Banyak. Iya. Banyak yang jual sesuatu untuk mengeruk sesuatu dalam kondisi orang tua yang hopeless. Itu betul. Itu yang kita luruskan. Ada yang memanfaatkan ya? Yes. Itu kita menjadi platform yang menyaring itu. Jadi banyak yang DM nanya, ini Mbak Isti ini gimana? Ini tim tolong kita cari, kita bedah secara sains, kita kasih tahu fakta ilmiahnya seperti ini. Ibu, kalau Ibu mau lanjutkan ya itu terserah, tapi ini fakta ilmiahnya seperti ini gitu. Jadi kita selalu memberikan komparasi Bang, supaya orang tidak tersesat dan buang-buang waktu, buang-buang duit, tapi anaknya tidak tertangani dengan baik. Apalagi pakai kata sembuh gitu. Iya. Padahal ini kan bukan sembuh. Betul, karena ini kondisi seumur hidup Bang. Yang bisa kita lakukan adalah mengoptimalkan perilaku baik mereka. Salah satu contohnya adalah kejujuran tadi, membuat mereka mandiri, itu sudah cukup bagi mereka sebenarnya. Memberikan mereka ruang yang setara dengan orang-orang tipikal, itu sudah cukup bagi mereka. Mereka, kalau ditanya, mereka tuh nggak mau jadi kayak kita Bang. Mereka bangga dengan diri mereka, tapi mereka pengen punya hak yang sama dengan kita. Itu sih yang kalau dari suara-suara teman-teman autistik yang boleh mungkin saya bawa di sini. Oke, kalau pesan-pesan buat orang tua yang mengalami autistik apa Mbak? Jadi buat orang tua yang mungkin punya anak autistik, insya Allah mari kita bersama-sama bergerak. Karena ini tujuannya adalah untuk masa depan autistik di Indonesia. Kalau kita sama-sama berani untuk speak up, maka negara akan lebih mendengarkan, negara akan lebih tahu, negara akan bisa melindungi anak-anak autistik kita di masa depan. Tapi kalau sekarang kita masih hanya berpikir tentang anak autistik kita gitu, kita belum bisa berpikir secara luas, maka kita juga akan bingung nanti 5-10 tahun lagi anak saya kerja di mana, anak saya sekolah di mana gitu ya. Tapi kalau sama-sama kita berjuang dari sekarang, insya Allah nanti 5-10 tahun lagi negara kita benar-benar bisa inklusif seperti itu. Kalau pesan ke pemerintah dan masyarakat? Kalau saya boleh berpesan, sebenarnya bulan April itu adalah bulan peduli autisme. Kalau saya boleh sedikit berpesan yang agak spesifik, jangan jadikan mereka hanya sekedar seremoni. Oke, wah itu. Jangan hadirkan mereka di acara-acara peduli autisme hanya untuk seremoni. Tapi tolong dari tahun ke tahun ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang dibawa, ada sesuatu yang diperjuangkan. Misalnya? Contoh, misalnya tadi hak-hak disabilitas autistik
Termasuk contohnya di KRL, hak-hak disabilitas walaupun sekarang sudah ada beberapa KRL, tapi kan belum sampai. Ketika anak saya autistik, saya bilang, Pak, anak saya autistik, orang nggak paham. Iya, nggak paham. Apa itu autistik? Iya. Nah, untuk sedasar edukasi saja tuh sebenarnya negara kita masih PR, Bang. Masih PR banget. Nah, jadi tolong kepada pemerintah ataupun pihak-pihak yang bekerja sama nanti di hari 2 April itu Hari Peduli Autisme, bulan April itu bulan peduli autisme. Saya berharap jangan jadikan mereka seperti dihadirkan lalu mereka ini autistik yang hebat, tapi setelah itu repeat lagi tahun depan kayak gitu, nggak ada apa ini kebijakan next? Ya what next? Iya. Apakah polisinya? Contoh tadi kafe mempekerjakan autistik, berapa peningkatannya setelah event itu? Kan itu yang kita ukur. Misalnya nih sebelum event nggak ada satupun kafe yang menerima, tapi setelah event ada 10-15 kafe yang menerima autistik. Itu adalah pencapaian. Nah, mungkin berharap bisa kita ukur pencapaian itu. Jadi kita tidak hanya sekedar seremoni, tapi kita juga membuat dampak yang memang bermanfaat untuk autistik itu sendiri. Ada ini nggak, Mbak? Mimpi kedepannya ya tadi kita bisa mempersakan nggak ada data nih. Iya, betul. Yang ada kan hasilnya Mbak Isti membangun dari memang ada yang proaktif berhubungan, betul. dari peer group gitu dan sebagainya. Tapi bisa nggak se Indonesia kita bisa punya database ya kan, sehingga tahu perkembangan dan mungkin kita bisa tahu kayak gini bahwa ternyata ada beberapa kayak tadi titik-titik yang wah ada di kafe, ada sekolah yang begini, ada yang begini dan sebagainya. Betul. Kalau mimpi saya sebenarnya semoga bisa dimulai tahun ini atau tahun depan ya. Bang, jadi kita tuh mau bikin suatu riset tentang studi prevalensi menggunakan aplikasi. Oke. Jadi kita bisa orang-orang dengan orang tua anak autistik bisa langsung login. Jadi kita tahu tepat daerahnya di mana. Sehingga kita punya data se-Indonesia, kita tahu di daerah sini titiknya banyak, berarti prevalensi autistiknya banyak. Nah, maka itu akan memudahkan orang-orang dari kesehatan untuk membantu, pendidikan untuk membantu. Terus juga nanti kita juga berharap dari titik-titik itu yang terdiagnosis ya. Kan kalau dia nggak tahu anaknya autistik, nah saya berharap dari titik-titik itu kita bisa datang langsung ke lapangan, kita melakukan asesmen bersama dokter. Jadi dokter kita bawa ke pelosok-pelosok untuk mengasesmen. Karena asesmen itu penting, diagnosis itu penting untuk menegakkan apa yang harus dilakukan. Tapi karena itu masih terlalu jauh, Bang. Semoga dengan aplikasi ini, selain sebenarnya aplikasi ini kita lagi pengen nambahin untuk tagging lokasi itu juga, Bang. Betul. Jadi nanti kita baca kan titik-titiknya misalnya nih pengguna kita, insya Allah ntar misalnya sampai 10.000 pengguna di seluruh Indonesia, kita tahu tuh areanya mana aja, kita punya datanya. Betul. Yes, jadi kita terus di aplikasi kita juga bisa tahu, Bang, kartu apa yang sering dia pakai, kata apa yang sering dia pakai, itu ada datanya. Jadi kita bisa tahu, setahun ini anak autistiknya ngomong berapa kata. Ada indikator, ada pencapaian, itu yang pengen kita lihat. Dan sekali lagi, Suara Apps ini bukan untuk selamanya. Kita bilang 3-4 tahun menggunakan ini, anaknya sudah bisa berkomunikasi like anak tipikal harapannya. Komunikasi yang seperti apa? Seperti literal tadi ya, maksudnya dia bisa berkomunikasi sekedar mungkin, kamu mau apa, dia langsung bisa kasih tahu. Kamu nggak suka, dia langsung bisa kasih tahu. Nggak perlu komunikasi kayak gini, tapi komunikasi yang berfungsi untuk kemandiriannya. Jadi kalau ada orang bilang, ini bakal dipakai seumur hidup, enggak. Justru success rate-nya kita harus ukur. Jadi kalau bisa ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun penggunaan, anaknya udah nggak pakai lagi dan anaknya sudah bisa berkomunikasi, menyampaikan. Dan ini sebenarnya sepanjang November nih, Bang, kita udah ada 100 early adopter. Jadi 100 pengguna awal. Dan Bang, itu kalau baca di grupnya itu mamanya bilang, tadi anak saya nggak bisa ngomong ini, terus bisa. Tadi anak saya nggak, saya merinding nih. Tadi saya nggak ngomong bisa. Saya tadi udah nggak punya harapan anak saya bisa bicara, ternyata bisa gitu. Itu baru 100 orang. Kita berharap nanti pemerintah juga bisa mendukung kita untuk bisa menyebarkan aplikasi ini lagi, bisa digunakan. Kita bisa ukur success rate-nya. Kita bisa bantu anak-anak autistik memahami mereka berkomunikasi sehingga kita bisa menciptakan kebijakan. Terus juga nanti kayak misalnya KPK mungkin bisa bikin untuk investigator khusus autistik gitu ya, masuk lewat situ. Bayangin dong, autistik di masa depan tuh kerja di KPK, bukan di kafe lagi kayak gitu ya, atau bukan di restoran lagi. Betul. Gitu. Itu apa namanya? Artinya tadi sebelum ke situ kan untuk kita harus membangun ekosistemnya. Betul sekali. Nah, itu mimpi saya sih. Iya, jadi misalnya yang dilakukan oleh Mbak Isti kan akan bisa melihat tadi, bisa dapat gambaran bahwa yang lagi S2 berapa, S3 berapa, S1 berapa. Kemudian dari sekarang udah kan yang udah bakat nih. Ini bakatnya akuntan. Apa? Betul. Auditor gitu kan. Betul. Itu dia hitung-hitungannya bagus. Betul. Ya dia bakatnya musik. Oke, musik kan beda lagi. Tapi kalau tadi
wah kita bisa talent Arahkan. scouting. Betul. Betul. Apa namanya ini ya, talent-talentnya mereka Betul. gitu ya, kan bisa dilihat. Bahkan bisa jadi mereka lebih keren dari kita. Betul. Jadi kan bisa juga tadi kan selain geotik juga bisa mungkin orang tuanya kan juga bisa ngeliat. Betul. Kita bisa gambaran misalnya nanti istilah 10.000 yang ikut ternyata 500 musik. Betul. 500 gambar misalnya atau elektronik, angka-angka. gambar, angka-angka. Ya, Kemudian betul. juga bisa yang istilahnya ternyata ternyata ada orang anak autistik yang dari kecil bisa 3 atau 4 Betul. bakat betul, gitu kan. Betul. Ya, jadi nanti dia akan muncul di 3-4 Betul. itu. Dan datanya keluar akhirnya negara tahu bahwa oh ternyata banyak potensi orang-orang hebat yang mungkin belum terjamah, dan mungkin ini maksud saya hadir di sini juga. Semoga nanti kita bisa membuat mereka-mereka ini muncul di permukaan seperti itu. Betul. Terima kasih Mbak Sama-sama, Isti yang Yudi. udah mau datang ke podcast kami. Ya memang podcast kami ini terbuka gitu ya. Istilahnya kita sama-sama Betul. yang menyebarkan kebaikan buat negara kita sesuai dengan rentang kendali kita. Betul. Karena kan kita bukan kebijakan. Betul sekali. Semoga apa yang disampaikan oleh Bunda itu bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi inspirasi juga. Jadi kemudian sukses untuk acaranya dan aplikasinya ya, karena memang tujuan kita mulia. Betul. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Mbak Bang Isti. Yudi. Teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.